Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi dengan mata kuliah seminar pendidikan yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Jam Pintar, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4 SDNU Yogyakarta yang diampu oleh dosen Bapak Arif Febrianto MPDI. Bab 1. Pendahuluan terdiri dari 5, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, dan tujuan masalah. Latar belakang masalah. Berdasarkan masalah yang dihadapi guru, diharapkan dapat menciptakan situasi pembelajaran yang lebih banyak, melibatkan dalam pemahaman siswa mata pelajaran IPS. Guru mampu mengembangkan suatu model pembelajaran yang sudah ditentukan dan mengetahui masalah-masalah siswa di sekolah tersebut dan bisa diterapkan dengan rencana yang sudah ditentukan, mengembangkan media dengan menggunakan media jam pintar. Penerapan media pengembangan jam pintar pada mata pelajaran pengetahuan sosial kelas 4 SDNU Sleman Yogyakarta diharapkan siswa dapat lebih bersemangat belajar sambil bermain menggunakan media tersebut dan siswa dapat lebih aktif. Identifikasi masalah, yaitu siswa kurang aktif dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, beberapa siswa tidak berani maju ke depan saat pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Guru belum pernah saat pembelajaran menggunakan media jam pintar ini. Yang keempat, kurangnya siswa memahami pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang kelima, guru belum pernah menggunakan media dengan inovatif dan menarik pembelajaran di IPS ini. Pembatasan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian yang terarah dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan, maka penelitian melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Penelitian difokuskan dalam menggunakan pengembangan media pembelajaran, yaitu jam pintar saja. Cara untuk menerapkan pembelajaran kepada siswa supaya siswa lebih berani untuk maju ke depan di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di semester 2 ke depan, yaitu menggunakan tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 1 Keragaman suku bangsa dari agama di negeriku. Subjek penelitian adalah siswa di SDNU Sleman Jakarta. Objeknya penelitian mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4. Rumusan masalah. 1. Apakah penerapan pengembangan media jam pintar ini dapat membantu siswa dapat lebih paham dengan pembelajaran IPS di kelas 4 SDNU Sleman Yogyakarta? Yang kedua, apakah penerapan pengembangan media jam pintar dapat membantu siswa dapat lebih berani dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 SDNU Sleman Yogyakarta? Tujuan masalah. Berdasarkan perumusan masalah di atas. Yang pertama, mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan menggunakan media yang sudah dikembangkan, yaitu media jam pintar untuk di kelas 4 di sekolah SDNU Sleman Yogyakarta. Selanjutnya bab 2. Landasan teori terdiri dari 3, yaitu kajian teori, kajian penelitian yang relevan, yang ketiga rangka berpikir. Selanjutnya kajian teori. Apa itu IPS? Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realita dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial. Menurut Susanto, pada jenjang sekolah dasar IPS berfungsi mengajarkan konsep-konsep esensi ilmu pengetahuan sosial untuk membentuk subjek didik menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, apa itu pengembangan?
Menurut Setiosari, pengembangan menurut Bob dan Gold adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Pengembangan dapat berupa proses, produk, dan merancang dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Biasanya peneliti mengembangkan memfokuskan kajiannya pada bidang desain atau rancangan. Desain atau rancangan yang dibuat biasanya berupa model desain dan desain bahan kerja. Selanjutnya, apa itu media jam pintar? Jam pintar merupakan media 3 dimensi yang dirancang mirip model aslinya yang menggambarkan cara kerja jam. Inti dari kegiatan pembelajaran menggunakan media jam pintar adalah anak menunjukkan waktu media jam pintar. Siswa maju ke depan lalu menyebutkan nama suku bangsa Indonesia dan dijelaskan suku apa dan dari mana. Kajian penelitian yang relevan. Hasil dari beberapa penelitian yang telah diamati telah mendapatkan respon positif yang dari dua ahli, yaitu ahli materi dan ahli media, serta respon dari siswa dan guru. Media yang digunakan sangat bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran, yang membantu para guru untuk alat yang dapat digunakan dengan baik kegiatan pembelajaran. Begitu juga dengan siswa yang terbantu dengan adanya media pembelajaran yang membuat merasa lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Lalu peneliti menggunakan satu peneliti sebelumnya, yaitu hasil dari penelitian Januar Sidik Asnarta dan Dr. Lin Purnamasari, MPD, dengan judul Pengembangan Media Jam Pintar dalam Pembelajaran IPS Materi Operasi Kelas 4 Sekolah Dasar. Selanjutnya, rangka pemikiran. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan R&D, media pengembangan jam pintar, media salah satu keberhasilan belajar yang dilaksanakan siswa kelas 4 di SDN Sleman, Yogyakarta. Masih kurangnya melakukan pembelajaran dengan menggunakan media tersebut. Maka dari itu, peneliti ingin mengimplementasikan media pembelajaran ini dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang ingin diterapkan pada siswa dengan masalah yang masih ada di sekolah tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dapat meningkatkan keinginan siswa dalam pembelajaran pengembangan jam pintar ini dengan alasan memilih metode pengembangan cocok diterapkan pada kelas besar maupun kecil. Selain itu, membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Di sini terdiri dari 7, yaitu jenis penelitian, prosedur penelitian, tipe prosedur penelitian, uji coba produk, subjek produk, teknik dan instrumen, pengumpulan data. Maaf, ini ada yang tipu beberapa. Selanjutnya 6, instrumen penelitian. Yang ketujuh, teknik analisis data. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan dan pengembangan R&D merupakan jenis penelitian yang menghasilkan suatu produk, bukan sebuah teori. Pengertian tersebut sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Bob and Gold 1998. Menyatakan bahwa apakah penelitian dan pengembangan itu. Penelitian dan pengembangan merupakan proses atau metode yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini model pengembangan yang digunakan penelitian adalah model ED yang merupakan salah satu model desain pembelajaran sistematik. Menurut Soegeng
Model ED terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, merancang, terus pengembangan, terus mengimplementasikan atau menerapkan, dan evaluasi. Ini ada sebuah gambaran yang lebih gampang dengan model ED. Selanjutnya, uji coba produk. Uji coba produk dilakukan dengan cara mendapatkan data yang akan digunakan untuk revisi produk jam pintar ini, mata pelajaran IPS di SDNU Sleman, Yogyakarta. Data dari hasil uji coba akan dijadikan sebagai dasar dalam revisi produk, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, subjek produk. Pada penelitian ini, subjek cobaannya adalah siswa kelas 4 SDNU Sleman, Yogyakarta. Uji coba pada penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus, yaitu pada kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang siswa dan kelompok besar yang terdiri dari 20 orang siswa. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dikemukakan oleh Sugiono adalah merupakan alat ukur seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara, dan pedoman observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam pelaksanaan penelitian. Instrumen ini dalam proses penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur tercapaiannya tujuan penelitian ini. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, itu ada teknik wawancara. Sugiono menyatakan bahwa wawancara digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang dilakukan pada pendahuluan untuk menemukan masalah dan potensi yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui lebih mendalam keinginan atau hal-hal lain dari responden ini kayaknya Yang kedua, menurut Sugiono lagi menyatakan bahwa observasi terstruktur adalah observasi yang telah dilaksanakan dan dirancang secara sistematis tentang apa, kapan, dan di mana tempat pengamatan yang akan dilakukan. Menurut Sugiono menyatakan bahwa angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang ditulis kepada responden untuk dijawab. Yang keempat, tes hasil belajar. Menurut Sugiono menyatakan bahwa pengumpulan data dengan tes dilakukan dengan cara memberikan sejumlah soal untuk menjawab. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, kevalidan, yaitu memberi penskoran pada data lembar penilaian untuk ahli media dan ahli materi. Penghitung jumlah dan rata-rata setiap aspek dengan rumus. Yang ketiga, setelah mendapatkan skor rata-rata setiap aspek pada tahap sebelumnya, kemudian skor tersebut dinyatakan dalam nilai kualitatif dengan cara membandingkannya dengan kriteria penilaian tertentu. Yang kedua, kepraktisan, lembar angket respon siswa, lembar observasi, keterlaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, keefektifan media pembelajaran IPS berbasis pendidikan karakter dapat dilihat melalui ketuntasan tes hasil belajar siswa. Nilai tes siswa menunjukkan ketuntasan belajar siswa yang dilihat berdasarkan RKM yang berlaku di sekolah tersebut, yaitu biasanya minimal 75 dengan maksimal nilai 100. Terima kasih dari presentasi saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.